Bos, kalian pasti sering lihat ubi cilembu yang manis legit itu dijual pakai mobil bak atau pickup keliling kota kan? Harganya ramah di kantong, rasanya bikin nagih. Gak heran kalau ubi asal Sumedang ini makin ngetren dan diburu masyarakat. Yang artinya peluangnya besar buat panen cuan di bisnis ini. Nah, anak muda berusia 23 tahun ini salah satu yang mengecap manisnya bisnis ubi cilembu loh bos. Halo bos, kenalin saya Alifian, saya pemilik bisnis Ubimu. Ubi ini sudah kita ekspor ya ke beberapa negara dan kita juga bikin dessert namanya Ubimu Brulee. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Alifian Ridki Darmawan, lahir dari keluarga sederhana di Desa Cilembu. Ayahnya seorang petani ubi yang sejak tahun 1995 hanya berjualan di pinggir jalan hingga keliling pakai mobil bak. Perlahan, sang ayah mulai menanam, membangun gudang kecil sebagai supplier ubi cilembu. Dan kini, sang anak bukan sembarang pewaris. Ia melanjutkan usaha itu dengan cara yang lebih modern. Sebelumnya kita hanya menjual ubi saja ke mitra-mitra kita. Nah, saya sebagai penerus dari Adi 95, saya melakukan ekspansi, yaitu dengan membuka outlet di beberapa tempat di daerah kota ya. Menyadari peluang bisnis yang besar, Alifian gak mau hanya berhenti di jualan tradisional saja bos. Walaupun masih muda, ia berani ambil langkah ekspansi, membuka puluhan cabang outlet di berbagai kota, hingga membawa ubi cilembu menembus pasar internasional. Tapi nggak mudah bos, ubi cilembu punya karakter unik yang harus dijaga. Ubi cilembu itu sangat rentan sekali, sangat berbeda dengan tanaman yang lainnya. Ubi cilembu itu bagusnya ditanam di daerah yang ketinggiannya 1600 mdpl. Jika ditanam di daerah lain, kan beda tuh tekstur tanahnya, cuacanya, perawatannya juga beda, yang nanti hasilnya juga tidak sama seperti ubi cilembu. Bos, karakter manis madu dari ubi cilembu ini ternyata muncul karena faktor lingkungan. Jenis tanahnya harus kaya mineral vulkanik yang membuat tekstur umbi lebih lembut. Kalau ditanam di daerah rendah atau tanah yang terlalu liat, kadar air dan gula dalam ubi bisa berubah rasanya, tidak semanis ubi cilembu asli. Selain faktor lingkungan, kunci utama kualitas ubi cilembu juga ada di benihnya bos. Membedakan ubi cilembu dengan ubi biasa itu dari penanamnya, terutama dari benihnya. Benih ubi cilembu itu sekarang namanya yang kita pakai itu rancing namanya, benih rancing. Masa tanam itu sekitar 4-5 bulan, jadi dalam 1 tahun itu hanya 2 kali panen. Eits, panen bukan berarti ubi langsung bisa dipasarkan ya. Ada proses yang disebut curing atau pematangan pasca panen. Saat sudah dipanen ubi cilembu, kan masih segar tuh. Jadi kita harus simpan dulu selama 5-7 hari, sampai kulitnya layu, sampai lentur si ubinya. Nah, dari situ baru bisa dimasak di oven. Nantinya ubi cilembu itu akan mengeluarkan madu. Secara ilmiah, proses curing ini penting banget bos. Ketika ubi baru dipanen, sebagian besar isinya masih berupa pati. Nah, selama 5-7 hari disimpan, enzim di dalam ubi bekerja pelan-pelan mengubah pati jadi gula alami. Itulah kenapa setelah lewat masa simpan, ubi cilembu jadi lebih manis dan bisa mengeluarkan cairan lengket berwarna emas saat dipanggang, yang biasa disebut ubi madu. Nah bos, ini ubi cilembu asli dari Ubimu Indonesia. Lihat hasil ovennya tuh. Ubinya lumer banget. Ini tanpa gula ya, rasanya manis tapi. Tuh, ini lagi proses pengopenan. Di ovennya itu selama 1,5 jam di suhu 150 derajat. Dari mentah, ubi cilembu diolah hingga matang, manis, dan siap konsumsi. Tapi cerita ubi cilembu tak berhenti di dalam negeri.
Pintu ekspor juga mulai terbuka, meski tak mudah dipenuhi. Untuk ekspor kita itu ada dari perusahaan lain, nyari ke tempat saya, nyari ubi, banyak. Cuman dia mintanya itu nggak sedikit itu. Kuantitasnya itu bisa sampai 10 ton per minggu, 20 ton per minggu. Cuman kita belum siap. Belum siap karena ubi Cilembu itu sangat sulit dah. Karena penanamannya hanya di 4 kecamatan saja. Sedangkan permintaannya sangat tinggi gitu. Pernah ekspor juga ke beberapa negara, itu ke negara Cina, ke Malaysia, sama ke Korea. Permintaan dari luar negeri sangat besar, bos. Harga ekspor bisa sampai 15.000 per kilo. Tapi sayangnya, produksinya baru mampu keluarkan 5 ton per bulan. Untuk perbedaan harga ekspor sama lokal, untuk yang lokal itu kita jual dengan harga 11.000 per kilo. Minimalnya itu 200 kilo. Dan untuk yang ekspor, kita jual harga 15.000 per kilo. Dengan minimal ordernya 1 ton. Dengan kemampuan mengeluarkan 5 ton, Alifian bisa meraup omset ekspor hingga 75 juta per bulan. Padahal market minta 30-50 ton per bulan. Yang artinya potensi omset bisa tembus 750 juta per bulan. Dan perlu diingat, main di ekspor itu standarnya lebih ketat, bos. Untuk yang lokal kita di sortirannya ya. Kalau misalkan ekspor itu harus yang mulus semua, harus yang bentuknya sama semua, kayaknya harganya berbeda gitu. Eits, itu baru omset dari penjualan ubi mentahnya, bos. Masih ada produk andalan lain yang lebih keren. Ubi brule besutan Alifian ini sudah buka lebih dari 30 outlet. Inspirasi ubi brule ini kita dapat dari sosial media ya. Ada restoran dari Jepang membuat ubi lalu ditros gitu. Namanya itu ubi creamy brule. Nah kita coba aja, kebetulan kita kan di bidang ubi Cilembu nih. Kita coba aja melakukan eksperimen, membuat adonannya seperti apa, membakarnya caranya seperti apa, sampai berhasil. Dari ide sederhana itulah lahir produk hits yang langsung mendapat tempat di hati konsumen. Setiap outlet ubimu rata-rata mengeluarkan 30-40 kilo ubi matang per hari. Sedangkan untuk varian ubi brule, omsetnya bisa sampai 20 porsi per outlet per hari. Harganya untuk ubi brule dulu itu harganya 20.000, sekarang turun jadi 15.000 per picisnya. Jika satu cabang bisa menjual 20 porsi ubi brule seharga 15.000, artinya satu outlet dapat omset hingga 300.000 per hari hanya dari ubi brule. Dikalikan lebih dari 30 cabang yang sudah berjalan, tak heran jika produk ini jadi primadona baru di bisnis kuliner. Nah bos, hari ini pengirimannya banyak banget, jauh-jauh juga. Ke Papua ada, ke Aceh ada, ke Kalimantan juga ada. Nah, buat kalian yang masih muda-muda, mau mulai berbisnis, jangan takut. Zaman sekarang, berbisnis itu tanpa modal juga bisa ya. Yang penting apa? Yang penting cuan, bos. Bos-bos, di tengah aksi demo di DPR beberapa hari lalu, ada seorang konten kreator dan pengusaha kuliner yang ikut turun ke jalan loh. Yap, doi adalah Bang Madun alias Nyak Kopsa. Bang Madun sampai rela meninggalkan bisnis warung makannya hari itu untuk hadir memberi dukungan kepada pendemo loh, bos. Yang belum tahu warung makan penuh cuannya Bang Madun alias Nyak Kopsa, yuk ikutin mencuan. Halo bos, siapa yang kagak kenalnya Kopsa? Yang orang ambla-ambla, si janda bodong, weh. Yang tahu masakannya Kopsa siapa, say? Yuk pada nonton aja. Di mana? Di Cuan, bos. Di mana? Cuan, bos. Sekali lagi Cuan, bos. Dah pada nontonnya di Trans 7 di acara Cuan, bos sayang.
Bos, jauh sebelum ngetop jadi konten kreator, Bang Madun alias Nyak Kopsah udah puluhan tahun berbisnis kuliner. Sejak tahun 1998 alias 27 tahun lalu loh bos. Nah, warung makan yang doi punya ini menunya jelas khas Betawi asli. Masakannya masakan Betawi, masakannya masakan rumahan. Jadi orang pada seneng tuh. Lah kan orang Indonesia mah emang makannya jengkol, teri, sayur asem, ya kan? Lah kalau makan coklat mah mentega mah udah orang Belanda yang makan. Bang Madun alias Nyak Kopsah ini emang hobi masak sejak perawan bos. Salah lagi, sejak lajang maksudnya. Salah satu primadona di sini ini nih, si Jengki alias Jengkol Balado. Si Jengkol makin nendang kalau udah keluar bareng teman-temannya. Ada toge oncom, tumis cumi asin, sampai pecak ikan bos. Masakannya semuanya fresh, baru dimasak ketika pesanan masuk. Jadi dijamin jos deh rasanya. Harganya juga seramah Nyak Kopsah loh, mulai dari 15 ribuan aja. Parahnya bos, udah dikasih harga murah, tapi tetap aja loh ada pengunjung yang nakal. Nekat nggak bayar abis makan banyak. Ada! Orang nonton kagak nih ya? Yang merasa lu kagak bayar datang ke warung gua minta maaf sama gua kagak perlu meleduk lu. Tega amat sih, yang habis makan langsung kabur. Pada nggak tahu apa, si Nya ini kepala keluarga yang bertanggung jawab banget bos. Yes, di balik sosoknya Kopsah yang nyablak, Bang Madun ini dikenal sebagai family man yang sayang banget sama anak istri. Ia bahkan udah sukses mengantarkan si sulung sampai jadi sarjana bos. Terus salah satu hobi uniknya adalah masakin buat keluarga tiap ada kesempatan. Biar sang istri bisa langsung makan begitu bangun tidur. Oh, so sweet. Lu mau buka nggak? Mau dibuka nggak? Mau dibuka nggak? Nah, tuh. Jadi udah jangan penasaran lagi ya, gue punya bini yang cakep, anak gue udah 5. Ya, tuh. Tuh, gua aslinya Nyak Kopsah, aslinya Bang Madun. Tuh. Anaknya 5. Nah, masih pada nyinyir aja sama gua. Lah bini gua boto kayak gini, gua sayang banget sama bini gua. Wadidaw, kalau udah begini kelihatan banget maco Jawara Betawinya. Tapi emang sosok istri Bang Madun ini emang teladan banget. Sejak awal sang suami merintis bisnis warung sampai berubah persona jadi Nyak Kopsah yang sekarang ngetop di mana-mana, Empok Supronati selalu setia menemani. Si Empok juga jadi saksi jatuh bangunnya bisnis warung yang modalnya cuma 700 ribuan ini. Banyak banget pengalaman, kadang-kadang apa ya, Mah? Oh iya, waktu gua pinjem duit sama keluarga gue, terus gua mau buka usaha tuh, gua modal pertama, maksudnya bukan modal pertama sih ya, gua baru modalin sore-sore. Itu makanan yang gua mau jual tumpah semuanya di jalanan, nggak kejual sama sekali, dan gua nggak bisa bayar utang saudara. Dia lagi hamil, megang-megang bronjong. Hamil kedua ya? Iya, hamil kedua. Jadi nggak heran kan kalau Bang Madun cinta mati sama si Empok. Abisnya, susah senang sang istri selalu ada. Saking cintanya, begitu tabungan ngumpul di tahun 2017, Bang Madun langsung daftarin nyonya buat naik haji. So sweet. Aku pengen dia bahagia, karena dia dari lingkungan orang-orang yang bahagia. Yang istilahnya punya duit banyak lah. Sama kawin sama gua, emang gua nggak punya orang tua gitu kan. Aku bilang, lu mau nungguin gua, anak udah tinggal baru 1. Kalau mau lepas gua silakan, gak apa-apa. Lu penghasilan gua segini, lu nggak pernah gue bahagiain. Apa dia bilang, lebih baik gue mati di tangan lu daripada gue harus tinggalin lu, dan rumah tangga kita hancur, kata dia. Iya banget ya. Duh, jomblo minggir dulu. Bakal iri dengki deh kalau lihat romantisnya si abang sama empok. Apalagi sekarang makin menjadi-jadilah mesranya. Seiring juga cuan yang makin deras ngalirnya. Iseng-iseng kita hitungin yuk bos. Anggap aja lah ada 4.000 tamu yang datang tiap bulan. Terus per orang makan cuma seporsi seharga 15 ribuan deh. Bakal masuk tuh paling sedikit 60 jutaan. Widih, gimana gak makin cinta ya Mpok ya? Biar dikata si abang bisa mendadak sulapnya berubah wujud jadi Nyak Kopsah, tapi terbukti bisa sukses menafkahi keluarga tercinta dan menggaji para karyawan setianya. Salut deh Nyak. Bang, bingung nih. Ya udahlah, pokoknya jaya dan cuan selalu ya abang Nyak. Nih
Nih, assalamualaikum buat orang Betawi. Kalau mau usaha yang bener usaha, jangan ngandelin lu dari orang tua, jangan ngandelin apa modal gede. Yang penting ada kemauan, ada skill, kemampuan, jangan niru-niru usaha orang lain. Jadi diri sendiri lebih baik daripada dari orang lain. Tuh, betul kan? Yang penting cuan, bos. Trans 7, say. Bos-bos, pizza biasanya identik dengan negara Italia. Tapi pelaku usaha yang satu ini malah hadir menawarkan pizza Jepang, bos. Alhasil, banyak pecinta kuliner yang penasaran. Pembeli pun datang bukan cuma dari masyarakat biasa, tapi juga kalangan istana. Halo bos, aku Esther. Aku Jennifer. Kami berdua owner dari Tabeo. Tabeo itu the best fusion artisan Japanese sourdough and pastry pizza in Indonesia. Penasaran gimana prosesnya? Tetap di Cuan bos! Bos, gimana rasanya kalau makanan yang kita racik bikin antusiasme pecinta kuliner meledak? Pastinya happy banget dong. Dan itulah yang terjadi pada usaha kuliner yang diusung Esther dan Jennifer. Pada awalnya pesanannya tuh benar-benar membludak. Itu tuh benar-benar sampai 2000 WhatsApp masuk. Sampai WhatsApp kita tuh error. Terus ada satu waktu orang saya dari depan bilang ke office, "Kak, itu ada Gojek yang mau nitip pesan. Kalau misalkan WhatsApp-nya suruh dibalas," gitu. Inilah fenomena klasik yang dalam bisnis disebut demand shock. Permintaan yang melonjak tiba-tiba karena produk dianggap beda dan relevan. Pada awal mulanya itu berdiri Tabeo, emang aku interested banget di dunia kuliner. Dulu aku juga pernah kerja di hotel bintang 5 di Jepang, itu St. Regis Osaka. Dan di sana aku kerja di bagian F&B-nya. Kalau di Jepang itu tuh banyak banget varian-varian pastry. Dan juga kebetulan makanan favorit aku tuh pizza. Jadi pas balik ke Jakarta, ke Indonesia, itu aku ke-remind sama satu produk pizza di Jepang yang pernah aku makan. Itu tuh dia pakai gorgonzola dan juga madu. Itu emang agak unik, yang which is di Indonesia tuh sangat jarang. Dari situlah ide berani mulai dicetak. Esther mulai membuat pizza dengan cara pengolahan yang berbeda. Kalau pizza Italia, topping biasanya langsung dipanggang bersama adonan. Di Tabeo, dengan konsep asal Jepang, adonannya dipanggang dulu sampai crispy. Terakhir, topping segarnya ditambahkan di atas adonan yang sudah matang. Tidak hanya itu, bos. Esther pun mengembangkan adonan khas yang beda dari pizza lain. Aku research sendiri gimana cara bikin sourdough. Sourdough yang benar-benar empuk, luarnya tuh crusty, juga teksturnya tuh chewy. Jadi mulailah dengan sourdough, pizza pertama kalinya. Dari situ tuh aku mulai ke-trigger kayak, oh iya ya, pas aku di Jepang tuh banyak banget varian-varian pastry. Lewat pilihan adonan sourdough dan pastry, dan pengolahan pizza yang berbeda, Tabeo berani bersaing di lini usaha kuliner ini, bos. Feedback positif pun mereka dapatkan. Saat awal membangun bisnis ini, strategi mulut ke mulut jadi faktor penentu. Nah, kalau sudah dapat pelanggan setia seperti sekarang, mereka tinggal menjaga konsistensi produk, bos. Makanya, Tabeo memilih 100% takeaway tanpa dine-in. Oh iya, emang kita tuh nggak ada konsep dine-in karena emang kita benar-benar mau semua yang keluar dari dapur Tabeo ini tuh memenuhi standar QC. Which is jadi benar-benar dipantau
apalagi kan orderannya sekarang tuh masif. Nah bos, jadi ini yang bikin Tabeo unik. Kita punya 2 base, yaitu sourdough dan pastry pizza. Sourdough-nya itu kita buat dari scratch dan pastry pizzanya juga fresh, kita bikin pakai handmade. Bahan-bahan kita juga semuanya premium. Even base sauce-nya kita pakai white sauce dan juga salah satunya tuh kita punya ingredient blue cheese, kita tuh impor dari Italia. Dengan bahan premium dan eksperimen yang gak main-main, Tabeo pun punya rasa yang susah ditiru kompetitor. Karena kan juga background aku dari kulineri. Jadi sesimpel kayak krim, aku tuh bisa beli krim tuh dari berbagai negara. Aku cobain mana yang cocok. Kualitas rasa yang terus dijaga konsisten membuat Tabeo bukan sekedar usaha rumahan biasa. Saat ini banyak sekali ajakan buat Tabeo mengisi stol makanan di event besar. Kalau event paling besar tuh yang pernah kita handle palingan sekelas konser atau wedding atau birthday artis, jadi private event gitu kak. Pesanan online jalan, stol makanan di event besar pun sukses diorder. Kebayangkan bos, cuan yang didapat nggak kaleng-kaleng pastinya. Kurang lebih untuk sekarang pizzanya doang, kita kan ada beberapa menu. Untuk pizzanya sendiri sih kurang lebih dengan harga rata-rata kurang lebih 200.000. Coba hitung bos, 200 loyang dikali 200.000, itu setara 40 juta omset sehari. Sebulan bisa tembus di atas 1 miliar. Wow. Inilah bukti ketika berani mengusung usaha kuliner yang beda dengan kualitas bahan dan rasa yang juara, dijamin bisa jadi mesin cuan kelas sultan bos. Nah bos, ternyata masih ada yang bikin usaha ini istimewa. Ternyata terselip kreativitas untuk membuat box pizzanya bos. Duet kakak adik ini pun resmi terbentuk. Esther masak, Jennifer menggambar. Beberapa customer juga bisa request gambar spesial di box pizza. Inovasi ini juga bukan sekedar hiburan, tapi naikin value dan jadi sumber cuan tambahan loh bos. Iya, karena kan bilangnya jasa ya, jadi ada tambahan lagi untuk gambarnya ini. Kalau untuk harganya sih tergantung dari gambar yang di request ya, dan tergantung juga jadi besar pizzanya. Iya, jadi yang small pasti lebih murah, yang makin gede makin mahal gitu. Tabeo kasih bukti nih, banyak jalan untuk mendapatkan cuan di bisnis kuliner. Asal berani mengusung sesuatu yang beda dan berbekal kreativitas, pizza Jepang pun bisa laris manis dibeli banyak orang. Nah gimana bos, Tabeo menarik kan? Buat kalian yang mau mulai usaha, jangan lupa untuk peka sama peluang yang ada, dan yang paling penting adalah cuan bos! Siapa nih yang lagi mau kuliah atau dapat penugasan kerja di Yogyakarta? Nah, daripada rempong cari hunian, ya udahlah kita ngekos aja. Gak cuma kamar kosnya yang cakep, se-owner-ownernya pun juga punya banyak pesona. Kenalin nih, Juragan Kos-Kosan Yogyakarta yang beken karena kecerdasannya berbisnis properti. Halo bos, saya Antoni. Saya sudah mulai usaha kos-kosan dari umur 23 tahun dan sekarang sudah punya berbagai lini bisnis propertinya. Nah, mau tahu perjalanannya? Kalian ikutin aku di Cuan Bos. Gimana?
Gemes nggak pengen sukses juga di usia muda? Yes, Mas Antoni ini udah mulai merintis usaha sejak usia 23 tahun. Awalnya di bidang kuliner, abis itu baru deh ngembang kemana-mana. Awalnya itu ngumpulin modalnya dari mana? Usaha F&B dulu. Jadi usaha F&B, jalan-jalan-jalan. Cuman ada satu hal yang bikin beda nih, yang aku nggak ketemu faktor X-nya itu waktu dibikin F&B. Waktu bikin cabang pertama, bikin cabang kedua, itu masih bisa rame. Tapi begitu cabang ke-10, cabang ke-11, ada tempat-tempat yang manajemennya sama, marketingnya sama, makanannya sama, tapi nggak berhasil gitu. Cakep nih, ketemu masalah gak malah bikin mentok. Malah sebaliknya, jadi muncul ide bisnis kos-kosan yang emang gak ada matinya. Memang aku lihat orang terkaya nomor 1 sampai 10 itu memang semuanya pasti ada industri di properti. Nah, berangkat dari sana, kalau kita ngelihat kan untuk jadi yang terbaik harus ngelihat yang terbaik dulu. Nah, mereka itu udah sukses di bagian itu, makanya kita terjunnya juga ngikutin hal yang sama, ikut di dunia properti. Kerennya lagi, cuma dalam waktu 2 tahun, Mas Antoni udah punya 11 properti kos-kosan. Pengen tahu kayak apa kamarnya? Setiap konsep dari kos-kosannya kita itu selalu upgrade. Jadi dari yang pertama konsepnya itu mungkin masih biasa aja kayak kos pada umumnya. Mulai dari yang ke-8 kita sudah mulai pakai konsep-konsep. Nah, ada yang modelnya tuh modern minimalis, terus tropical minimalis. Nah, yang ini adalah bohemian. Keren bet. Rumah yang dulunya kosong terbengkalai sekarang jadi mirip hotel. Beneran, penghuni cukup bawa badan sama baju aja. Fasilitas lainnya semua udah lengkap semua. Mulai dari AC, furnitur, sampai TV ada. Kamar mandi juga udah pakai mesin pemanas air. Literally kosan rasa hotel nih. Bahkan sampai ke urusan dapur dipikirin, bos. Di sini nasi dapat free, tinggal ambil sekenyangnya. Jadi penghuni tinggal cari lauk deh. Free laundry, terus free buat printing, free buat nasi, es teh, terus handle hotel. Ini kan kita sediain semua. Kita ngeliat apa kebutuhannya mereka. Nah, kita bahkan karena punya database itu banyak, kita punya anak-anak kosan itu yang pernah ngechat tuh kurang lebih sekitar 10.000 database. Ini mah kamar idaman anak kos sedunia deh. Mana fasilitas hotel ini cuma dibanderol 2 jutaan sebulan pula. Artinya sehari cuma 60 ribuan sewanya, bos. Gila ya. Terus penghuni juga bebas pilih konsep kosnya. Kayak yang ini nih misalnya, konsepnya modern minimalis. Kamarnya emang cuma 9 meter persegi, tapi fungsional dan cakep banget. Yang milenial butuh ini tuh sebenarnya kamar-kamar yang instagramable, yang nyaman. Nah, jadi dari sana tuh aku berangkat, oh kayaknya yaudah buatnya kamar yang lebih kecil aja. Toh yang mahal kan sebenarnya harga tanah, bukan harga interior. Siapa nih yang mikir bisnis properti begini pasti modalnya gede banget? Padahal enggak, bos. Asalkan kita pintar mengelola pinjaman bank. Konsepnya sebenarnya sederhana. Kalau misalkan aku bisa cari properti yang murah banget, itu aku bisa 100% di cover sama perbankan. Sisa 2 miliarnya itu kan kalau dijadiin cicilan selama 15 tahun kurang lebih sekitar 18 juta. Sedangkan dari income kos-kosannya itu punya 14 kamar, itu dapat 28 juta. Jadi kalau misalkan dipotong sama cicilannya pun itu masih profit, ya masih surplus. Makanya kita kudu jeli cari properti yang lagi dijual murah. Terus tentukan deh segmentasi pasarnya. Langganan Mas Antoni sih para perantau asal Jakarta. Sepanjang tahun tuh ada terus. Makanya omsetnya bisa gila-gilaan. Ratusan juta lah kan itu, kan aku ada kamar itu kan kurang lebih nanti 180 ya kan, sebulan 2 bulan lagi ya kaliin 2 juta lah gitu. Awo, cakep sangat nih.
Sebulan bisa masuk lebih dari 1/4 miliar. Nah, setelah keliling semua proyekku, aku pengen kasih tahu ke teman-teman semua. Aku sudah banyak ketemu dengan konglomerat dan apa yang aku pelajari dari mereka adalah mereka itu selalu namanya melakukan investasi. Setiap kali dapat uang langsung diinvest lagi, digulung ke bisnisnya atau ke investasi propertinya. Nah, teman-teman, yuk kita mulai berbisnis dari sekarang dan mulai investasi sekarang. Yuk, cuan bos!